Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu Majelis Taklim Asuraya, semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat, terutama nikmat bisa hadir di sini, karena saat ini kita bisa hadir, dimudahkan, diringankan langkah kaki kita, hati kita dimudahkan untuk bisa sejenak ke taman-taman surga, sejenak untuk merehatkan, menghilangkan, mengistirahatkan hati kita. Karena disinilah tempat untuk mengistirahatkan hati. Salah satu tempat untuk mengistirahatkan hati itu di majelis ilmu. Sejenak kita healing, mengistirahatkan, merehatkan hati kita yang sumpek, penuh dengan urusan dunia. Sejenak kita, tapi jangan kebablasan ya. Kalau kebablasan nanti keturun. Jadi seperti itu. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menguatkan, istiqomahkan, memudahkan kita untuk terus mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena di akhir zaman ini tidak mudah mengikuti sunnahnya. Di akhir zaman ini tidak mudah mengikuti apa yang diperintahkan, disarankan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Rasulullah itu sifatnya saja sudah sidik, jujur orangnya, al-amin, contoh aku kata Allah, kata Rasulullah kan gitu. Tetapi hari ini banyak orang yang tidak jujur, curang, ya, melakukan hal-hal yang tidak bisa dipercaya. Sulit untuk akhir zaman itu kita melakukan mengikuti sunnah Rasul, apalagi terlebih mengikuti syariat Allah. Itu harus kita gigit dengan gigi geraham kita, kata Rasulullah gitu. Di akhir zaman apalagi mengikuti syariat Allah ini jauh lagi harus kita kuat, kokoh. Rasulullah sudah mensinyalir, sudah mengingatkan kita semuanya di akhir zaman itu kita harus memegang agama ini dengan kokoh dan kuat, seperti gigitlah, bahkan suruh menggigit dengan gigi-gigi gerahammu. Saking kita itu harus ya tarik menarik. Maka alhamdulillah ibu punya lingkungan, punya circle, punya komunitas yang mudah-mudahan ini menguatkan kita, minimal mengingatkan kita saat kita lupa, mengingatkan kita saat kita mulai melenceng, kemudian memotivasi kita ketika kita mulai melemah, dan mengangkat kita saat kita terjatuh dalam lubang-lubang kemaksiatan. Komunitas ini juga termasuk tempat mengistirahatkan hati. Kalau ibu ingat kemarin, ya kan? Ingat enggak? Ayo enggak ingat? Ya, sebulan sekali positif. Buka ya saat sekarang kalau pas positif kan gitu ya. Itu ya lari halaman ini kan gitu ya. Oke, alhamdulillah ibu, insya Allah kita akan meneruskan. Masih ingat kita ada di bab 4 tentang hakikat hati. Tentang hakikat hati yang di sana kemarin sudah bicara tentang hati. Hati itu menurut hidup tidaknya dibagi 3.
kemudian hati yang sakit, kita bahas hati yang sakit. Apa kemudian harus diistirahatkan ketika kita merasa hati kita sudah mulai sakit, lelah dan banyak penyakit, maka kemudian harus diistirahatkan dulu. Nah, istirahatnya tadi ya di 4 tempat ya. Ada catatannya? Ada. Hilang nggak? Oh ya, saya takut nanti ibu bawa buku arisan. Jadi digoleki Pak ketemu kan gitu ya, buku PKK sing digowo. Gitu. Oke, 4 tempat istirahatnya hati, lalu kemudian ada tantangannya. Oke? Tantangannya apa? Jangan menutup, jangan membuka. Menutup pintu-pintu yang menjadikan kita terjatuh dalam lubang kemaksiatan, dosa. Jauhi pantangannya, jauhi perbuatan maksiat, dosa, dan kita juga menutup pintu-pintu bisa ke arah sana. Juga kemarin saya kasih tentang 4 racun hati. Oke? Banyak bicara, banyak makan, banyak bergaul, banyak memandang. Oke, itu racun yang juga kita nggak boleh terlalu banyak ya. Boleh memandang, boleh bicara, boleh bergaul, dan boleh makan, tetapi nggak boleh kebanyakan karena ini akan menjadikan racun bagi hati kita, tambah parah sakitnya. Oke, lalu kemudian setelah itu kan dikasih obatnya itu dokter ngasih obatnya penyakit hati itu nanti dikasih obat dan dikasih nutrisi atau vitamin ya. Obatnya atau nutrisi hati itu kemarin apa obatnya? Istighfar dan taubat. Lalu nutrisinya apa? Zikir. Terus berdoa. Seperti itu ya, berdoa. Kemudian di sana doa kemarin ada sekalian tilawah ya, baca Quran ya. Terus sudah sholawat belum? Istighfar udah, sholawat. Nah, hari ini kita sholawat ya. Insya Allah kita ini sholawat termasuk nutrisinya hati. Oke, ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, alhamdulillah. Nutrisi hati atau kemudian vitamin hati agar kemudian semakin fit hati kita, semakin kemudian mencapai pada tujuan yang kita inginkan, yaitu tazkiyatun nufus, bersihnya hati. Maka salah satu nutrisinya itu adalah sholawat. Sholawat itu adalah bentuk penghormatan ya. Sholawat itu bentuk penghormatan untuk mendoakan ya. Jadi ini bentuk penghormatan kita ketika kita bersolawat dalam rangka untuk mendoakan. Sholawat itu jamak, bentuk jamak dari kata sholah. Berarti karena bersolawat banyak, tidak hanya satu ya. Sholah atau sholawat itu artinya itu doa ya, doa. Maka sholawat itu, sholat itu bisa juga dari diambil kata dari kata sholawat. Makanya sholat itu juga artinya doa. Jadi doa. Jadi karena apa? Karena di dalam sholat itu banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan. Di dalam surat Al-Fatihah sudah ada ihdinas siratal mustaqim. Kan seperti itu. Nanti di ruku, di sujud seperti itu, duduk di antara 2 sujud itu juga full doa seperti itu. Maka sholat itu satu kata kadang sholawat itu artinya maknanya itu doa. Nah, apa secara istilah sholawat itu? Sholawat itu secara istilah, kalau tadi secara bahasa, bentuk doa atau pujian. Jadi ketika kita bersholawat, kita itu sedang berdoa dan memuji untuk siapa? Untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat itu adalah doa atau pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada 3 pujian yang di dalam
Al-Quran itu Allah bersolawat, ya, solawat dari Allah. Jadi Allah itu bersolawat. Kemudian solawat dari malaikat. Lalu yang ketiga, solawat dari manusia atau umat, ya, seluruh manusia itu solawat. Oke. Ini ada di dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallamu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Di mana? Dicek kalau tak ragu dicek. Oke ya, jadi ini sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikat yusalluna, mereka maksudnya Allah dan para malaikat itu yusalluna, mereka itu bersolawat kepada alan nabi, kepada atas nabi. Yang dimaksud sini adalah atas Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kita diperintahkan, ya wahai orang-orang yang beriman, yang kalian memiliki iman, percaya bahwa Allah itu Rabbmu, percaya bahwa Nabi itu utusanmu, percaya bahwa malaikat-malaikat itu adalah utusan Allah yang disebarkan oleh Allah untuk kemudian mengurus, ya, seperti ada mencatat, ada dalam tugas-tugasnya. Wahai orang-orang yang beriman, percaya akan adanya hari akhir, percaya akan takdir Allah. Sallu, bersolawatlah kalian alaihi wasallamu taslima, ya, dan berilah berilah salam kesejahteraan kalian semua kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perintah Allah, ya. Allah bersolawat. Kalau Allah bersolawat berarti Allah itu memuji, ya. Jadi memuji Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun memuji dan mendoakan. Jadi bentuk penghormatan, ya. Malaikat, bentuk penghormatan malaikat, ya, memuliakan seperti itu. Kalau Allah itu memuliakan, memuji seperti itu. Manusia itu, sholawatnya manusia itu selain memuji juga mendoakan seperti itu. Maka ketika kita kemudian bersholawat, itu sudah artinya kita mendoakan dan memuji baginda Rasulullah SAW. Tentang doa, sholawat itu artinya doa, sholat itu juga artinya doa. Ini kita berkaitan dengan sholawat yang artinya doa. Ini ada perkataan yang luar biasa dari Ibnu Atha, seorang ulama, berkata, doa itu memiliki rukun-rukun, memiliki sayap-sayap, memiliki sebab-sebab. Doa itu memiliki waktu-waktu. Ini perkataan beliau, ya, seorang ulama. Itu kalau berkata itu bukan perkataan yang ecek-ecek, yang perkataan yang recehan itu, ya. Nah, lembaran ya berarti kalau kata ulama itu kalau berkata itu berdasarkan ilmu. Ulama kalau berkata itu berdasarkan Quran dan hadis. Ulama kalau berkata itu tidak asal ngomong. Oke. Kata Ibnu Atha, doa itu memiliki rukun-rukun. Saat engkau berdoa dan doamu bertepatan dengan rukun-rukun, maka itu doamu itu menjadi kuat, ya. Dan ketika kamu berdoa dan
doamu itu sesuai dengan sayap-sayap doa itu, maka doamu akan melambung ke langit dengan sayap-sayap itu. Dan doa itu memiliki sebab-sebab. Ketika kau berdoa dan doamu itu sesuai dengan apa sebab-sebab doa itu dikabulkan, maka doamu akan berhasil. Doa itu memiliki waktu-waktu, dan ketika engkau berdoa di waktu-waktu yang tepat, maka kau akan menjadi orang yang beruntung dengan doa-doamu itu. Artinya intinya 3-4-4-nya ini maksudnya apa? Kita harus memperhatikan adab-adab ketika berdoa di waktu yang tepat, gitu ya, di waktu yang mustajab. Apa yang menjadikan doa-doa itu dikabulkan? Sebelum ini kita kan materi kita doa ya kan? Nah, jadi doa-doa itu ada penghalang-penghalang doa tidak dikabulkan. Sudah belum kemarin? Nah, ini menjadi sebab. Jadi kalau kamu berdoa dan sebab-sebab itu kamu artinya menjadi sebab-sebab doa itu terijabah, maka akan berhasil. Nah, ada hal-hal sebab-sebab doa itu tidak terijabah atau tertolak seperti itu. Mau disampaikan di sini sekarang? Oke, satu-satu. Kayaknya kalau yang Banten itu ya doanya banyak yang belum terkabul ya. Ya. Oke, jadi ada doa-doa itu yang kemudian doa-doa kita seringkali, tapi yakinlah itu. Kemarin ada ibu-ibu yang bertanya begini, Bu Siti, saya sudah lama berdoa, tetapi saya merasa doa-doa saya belum terijabah. Berikan saya booster. Tahu ya booster ya Bu? Booster, penguat agar saya itu dengan doa-doa yang belum terijabah ini saya kuat seperti itu. Saya katakan begini, Bu, doa itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau kita mau berdoa, syarat dan ketentuan itu ada yang harus kita lakukan seperti itu. Maka adab-adabnya dijaga, lalu hal-hal yang menjadikan doa itu terhalangi juga harus diperhatikan, dan kemudian di waktu-waktu yang tepat, yang mustajab itu pun juga harus diperhatikan. Terus saya bilang begini, doa itu akan selalu dikabulkan oleh Allah jika syarat dan ketentuan itu berlaku. Jadi Allah akan mengabulkan. Di banyak surat Al-Baqarah 186, surat Al-Mu'minun, kan surat Al-Ghafir, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Allah sendiri yang mengatakan pasti akan dijabah. Nah, doa itu dikabulkan dalam 3 bentuk. Saya bilang, ya, Allah Rasulullah yang katakan, gitu ya. Ini saya sampaikan. Jadi kata Rasulullah, doa itu kalau syarat dan ketentuan yang berlaku itu ditunaikan, maka Allah akan kabulkan. Nah, tapi diberikan itu dalam 3 bentuk. Pertama, dia akan dikabulkan sesuai dengan apa permintaannya. Minta A dikasih A. Yang kedua, dia minta A tapi dikasih B. Dia mau umroh atau mau haji atau mau beli mobil, tetapi itu tidak diwujudkan oleh Allah. Wujudnya yang B ini apa? Dihindarkan dari sebuah kecelakaan dan kebinasaan besar. Jadi itu caranya Allah. Jadi kita misalkan pengen umroh, nggak kesampaian umroh kita, tapi ternyata kita dihindarkan dari penyakit. Kalau itu berobat, kalau itu operasi, itu mungkin nilainya sama ketika kita umrah atau malah lebih dari itu. Maka ini cara Allah, dihindarkan dari sebuah kebinasaan atau bencana. Yang ketiga, saya bilang, dan ini sepertinya yang membuat booster bagi ibu itu, yang ketiga ini Allah simpan nanti sampai di akhirat, dan akan diberikan nanti kelak ketika kemudian
di akhirat saat kemudian semua orang, setiap orang itu membutuhkan tambahan pahala. Karena di sana itu waktu yang mencekam, semua orang itu butuh tambahan pahala. Karena semua orang itu dengan urusannya yang luar biasa, seorang ibu mampu menuntut anaknya, seorang anak menuntut orang tuanya, seorang suami atau istri saling tuntut menuntut. Teman soulmate-nya di dunia ini juga menuntut. Padahal kalau di dunia nggak ada ya, soulmate-nya, bestinya itu di dunia, tapi di akhirat gak ono besti-bestian, soulmate kan, kecuali kalau dia pernah boleh di dunia sekecil apapun akan diminta. Ibu tukang warung nggak bayar kerupuk limo, di sini mungkin kita lupa gitu, mungkin nggak masalah, pirosi 5.000 nggak ada seperti itu, tapi nanti di akhirat itu bayar kerupuk limo di sini bayar. Saya nuntut, dan itu nggak bayarnya alat tukarnya itu bukan rupiah, bukan dolar, bukan riyal, tapi amal. Ya kan, wis amale sithik kan gitu ya, sholat gak khusyuk, posone isih ya ngomongin marah-marah, nesu-nesu kan gitu. Coba aku saya diandalkan, umroh hajinya masih pengen pujian orang kan seperti itu, infak sedekahnya masih kemudian pengen pencitraan. Apa sih harus kayak gitu coba? Jadi orang rugi. Maka di saat orang-orang butuh pahala itu, ketika doa-doa, karena doa ibadah, doa itu ibadah berarti bernilai pahala, itu Allah simpan karena tahu betul mungkin kita nanti butuh di sana. Allah yang paling tahu tentang diri kita. Wis bolak-balik ustadz ngomong poso, sunah, ya sholat wengi kan gitu ya, sebab maca Quran kan gitu, lan maknane sholat wengi lakonono ya, poso menahan perut lapar gitu ya, jalankan ngono yo pancet ae kan gitu ya. Waktu ini nanti malam sholat malam 2-3 hari lari-lari kan gitu ya. Nah itu boleh jadi kita itu enggak banyak amal, tetapi Allah tahu kebutuhan kita. Bahkan para sahabat mengatakan, kalau tahu begini, wes salah doa-doaku itu enggak usah dikabulkan di dunia, simpan di akhirat di saat aku sangat-sangat membutuhkan untuk adanya pahala itu. Makanya ketika doa-doa kita tidak diijabah, ketika syarat dan ketentuan sudah kita lakukan, yakinlah Allah itu akan mengabulkan. Allah tidak tuli, Bu. Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Boleh jadi nanti kita butuh nanti di akhirat itu lebih butuh daripada di dunia. Seperti itu, ya. Wes pengen mobil nggak dikai, mau kayak Grab kan gitu ya. Iso pengen Grab ini kan gitu. Jadi tidak akhirat Grab, ono kan gitu ya. Aman gitu ya. Hari ini kamu pengen apa gitu ya, pengen punya anak yang hebat apa gitu loh. Anak gak hebat juga udah disenengin orang karena anaknya bagus, gak perlu ranking 1 seperti itu. Kadang kita kan itu ya Bu ya, pokoknya sing mau ranking 1 anaknya nyantai gitu ya, nyantai pokoknya sing itu ya, sing sepasa gitu ya, seperti itu. Makanya Allah yang Maha tahu. Jadi doa-doa kita itu pasti dikabulkan seperti itu ya. Nah itu, maka kemudian yang menghalangi doa boleh ditulis. Pertama yang makanan haram, makanan yang haram. Rezeki yang haram, baik makanan, minuman maupun pakaiannya itu dicari dari cara atau zatnya haram. Tempe tidak haram, tahu tidak haram, ikan juga tidak haram. Tetapi cara mencari tempe, tahu, ikan, dan terong itu caranya haram. Nah itu nggak boleh. Jadi baik cara maupun zatnya itu
itu tidak boleh masuk dalam bentuk haram ke dalam tubuh kita, karena itu akan mempengaruhi doa-doa kita terhalang ke langit. Oke, ini ya. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tidak menyusahkan. Kalau doa itu nggak usah menyusahkan, ya, nggak menyusahkan diri sendiri. Ya Allah, aku ingin pasangan anakku sing rambutnya lurus agak ikal gitu, hitam, matanya biru, terus tinggi besar, gitu ya. Terus kira-kira minimal 170 lah seperti itu. Iki jenenge ngerepotnya awake dhewe. Wis mbok penak, enggak usah mikir. Ya Allah, berikanlah pasangan pada ya Allah, berikanlah pasangan untuk anakku itu laki-laki yang soleh, kalau anaknya perempuan, ya, orang yang soleh atau solihah yang takut kepadamu dan bisa membawa anak kami kepada surgamu. Mono, simpel, padet, daging tok isine, gitu. Ibu mikir sing ngene sing dhuwur sing rambut ngene pirang ya. Yo pirang-pirang aja nih rambut iki akeh kan gitu ya. Oke, jadi itu. Jadi nggak usah memberatkan diri sendiri, ya. Ada orang itu berdoa. Saya lucu di sini nggak ada. Jadi saya lucu diceritani itu loh, Bu Siti, saya itu dulu berdoa, tapi saya lupa doa saya itu nggak ganteng kan. Jadi pucukku saya nggak ganteng kan. Soalnya kakinya nenek sing luput kan gitu ya, makanya nggak usah kemudian kita menyusahkan diri sendiri seperti itu. Kalau yang pertama itu tadi rezeki yang haram ini menghalangi doa, ini Al-Baqarah 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Jadi Allah menyuruh kita yang baik-baik, ya. Lalu beliau menyebutkan seorang yang sedang dalam perjalanan panjang, ini untuk menerangkan yang tadi, poin 1, biar tambah jelas. Rasulullah lalu menerangkan tentang seorang yang dalam perjalanan rambutnya acak-acakan, tubuhnya berdebu sambil menengadahkan kedua tangannya ke langit, lalu dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, gitu. Kemudian sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan hidup dari rezeki yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Padahal Bu, orang ini sudah melakukan adab-adab dalam berdoa, mengangkat tangan dan memanggil Allah atau mengulangi itu dengan 3 kali, itu seperti kayak ngemis gitu, itu juga adab seperti ini. Kemarin sudah kita bahas ya. Tetapi ketika makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya yang dipakai haram, kata Rasulullah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Seperti itu ya. Ini riwayat hadis riwayat Muslim. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua tadi tidak menyusahkan diri dengan membuat doa yang bersajak. Yang bersajak ini maksudnya itu tadi tuh. Oke gitu ya. Berbaik-baik gitu ya. Rambutnya hitam, ikal, gitu ya. Tingginya 170 kan gitu ya. Terus pekerjaannya ini, profesinya ini. Waduh, ini ya, ini Al-Qurtubi berkata seperti ini. Di antaranya berdoa dengan doa yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti menyusahkan ya. Lalu jangan memilih kata-kata senada dalam kalimat bersaja. Sing AKB, ya arep kudu mikir ya. Tadi saya itu Anda sama Bu Lutfi katakan good morning, selamat pagi. Jilbab kuning menarik hati. Kesini lagi dan sudah mandi. Itu nggak usah gitu kalau berdoa itu. Repot banget mau berdoa seperti itu, gitu. Ini repot kan gitu ya. Seperti itu. Makanya nggak usah pakai yang memilih kata-kata senada. Nggak usah, doa itu ya sudah doa dari lubuk hati yang paling dalam gitu ya. Doa yang ingin diminta sesuai dengan adab kemarin. Itu termasuk itu Bu. Kemudian jangan doa itu sebagai
Contoh nih, contohnya doanya. Contoh doa yang membuat repot. Sudah saya kasih contohnya. Nah ini tadi ya. Misalkan begini, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Nanti dikasih di sana, dikasih sesuatu yang enak-enak, ya kasih yang ini itu dirinci gitu loh Bu. Nah itu yang merepotkan. Sudah masukkan surga, Allah nanti akan kewajiban Allah untuk memberikan di surga itu seenak-enak gitu loh. Sama ada seperti ini juga, ketika usoli ada orang sholat pakai niatnya dijaharkan, kan dengar. Nah, niat itu adanya di mana Bu? Di hati ya. Jadi boleh pokoknya hati itu pokoknya niat mau sholat dulu gitu saja karena Allah sudah cukup gitu ya. Tapi kemudian kan kita juga SD diajari ya, memang karena SD kan belum ngerti piye niate. Gurunya ngajari lah. Kalau gurunya ngajari di dalam anak kecil kan nggak ngerti dulu, nanti terus dengarkan ya kata hati Pak Guru. Oh nggak ngerti, makanya gurunya ngajari kemudian dilafalkan dengan bahasa Arab seperti itu. Karena seperti mana usoli seperti itu kalau dijaga. Ada lagi usoli, fardhu subuh, gitu ya. Terus rakaat 2 rakaat menghadap kiblat kan, apalagi 2 rakaat menghadap kiblat. Terus apalagi? Terus ada yang mendengar ulama itu mengatakan gini, nggak sekalian tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa gitu. Gitu, jadi nggak sekalian sekarang di mana, sholatnya di mana gitu kan, menghadap kiblat lagi di Mekah, terus kemudian tanggal segini, bulan segini, tahun segini, nggak sekalian gitu. Kok repot kan gitu ya, jadi seperti itu. Maka itu jangan kemudian itu contohnya kalau berniat. Jadi kalau berdoa itu nggak usah tahu gitu ya, seperti itu. Dan saya juga senang doa yang simpel. Ya Allah, berilah anakku jodoh yang terbaik menurutmu. Gitu lah ya sudah. Ya kok masih pilih, tapi oke ya seperti itu. Ya oke kan ya. Nah tadi itu, tadi yang soli kan gitu, yang takut kepadamu dan bisa membawa anakku menuju surgamu sudah. Gitu, usah. Oke, beli suwen kan gitu ya. Oke, 3. Jangan berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Ini sekarang yang ini, ya. Maaf ini nanti lebih kepada tidak menyusahkan diri sendiri itu tadi, seperti saja. Kemudian doa yang tidak ada dicantum dalam Al-Quran tadi ya, yang nomor 2 itu, seperti itu. Kemudian kalau yang nomor 3 ini berlebih-lebihan dan melampaui batas. Surat Al-A'raf 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-A'raf 55. Oke. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ya. Dengan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi nggak usah teriak-teriak doa itu. Ada dulu pada zaman Nabi ketika melakukan perjalanan, lalu para sahabat itu berdoa mengangkat, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, gitu, Allahu Akbar, gitu. Terus para sahabat ini berdoa, doanya mungkin nggak takbir itu, sing bantu, Allah kan gitu ya, mungkin seperti itu, mungkin. Tapi beda nanti kalau di lapangan ya. Kalau di lapangan, kalau di sini misalkan doa Bu Siti doa. Terus saya doanya pelan-pelan. Ibu Siti itu doa, kan tidak umum amin. Artinya bukan teriak-teriak maksudnya, ya. Jadi dengan tadarruan, dengan suara yang lembut seperti itu. Nah ini ada sahabat itu berteriak-teriak. Lalu Nabi mengatakan berdoalah dengan suara yang lembut karena roh yang engkau minta kepadanya tidak tuli. Seperti itu. Jadi ini jangan berlebihan dalam artian satu suara tadi ya teriak-teriak ya, kategori teriak-teriak Bu ya, seperti itu.
Kemudian juga tidak terlalu bertele-tele tadi ya. Tadi yang nomor 2 itu lebih kepada saja-saja. Itu kalau yang ini lebih kepada yang bertele-tele. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga, kenikmatannya, kemegahannya, begini, begitu. Nanti kasih bidadari ya Allah, jangan kan gitu ya. Sementara itu nggak usah, gitu. Itu terlalu bertele-tele. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka, dari rantainya, belenggunya, macam-macam itu nggak usah. Sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi itu tadi boleh di kepala kita. Boleh di hati kita supaya apa? Supaya kita berdoa itu punya apa ya? Penuh harapan dan penuh kemudian hikmat gitu. Tidak cuma lisannya Rabbana atina fid dunya hasanah, kepalanya, pikirannya dan hatinya kosong. Itu artikan saja. Nah ini tadi tidak usah diucapkan, tapi diartikan. Rabbana atinanya itu diucapkan, tetapi Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kan ini kan di sini kan Rabbana atina. Di kepala, di hati ini, wafatkan aku dalam kondisi husnul khatimah ya Allah. Mampukan aku menjawab pertanyaan kubur ya Allah. Ini dunia ya, kalau dunia bukan. Ya Allah, berilah anak-anak yang soleh dan solihah. Ya seperti itu, suami yang soleh, harta yang halal, lingkungan yang baik, usia yang barokah, seperti itu. Itu dijabarkan di dalam hati dan pikiran. Nggak usah diucapkan. Jadi lisan yang ucapan doa itu, hatinya, pikirannya mengartikan atau memahamkan apa yang menjadi doa-doa kita itu. Ya, tapi nggak usah diucapkan seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, penghalang terkabulnya doa adalah terburu-buru di dalam meminta pengabulan doa. Ya, jadi ini yang menghalangi. Terburu-buru. Kategori terburu-buru, sikap terburu-buru dalam berdoa itu seperti apa contohnya? Contohnya itu aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan, gitu. Nah itu kata Rasulullah itu Bu. Jadi Rasulullah bersabda akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selagi ia tidak terburu-buru. Apa maksudnya? Ia mengatakan aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan, gitu. Nah ini itu masuk sikap terburu-buru. Oke. Karena apa? Karena di dalam surat Yusuf ayat 87 Allah berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Jadi kalau kita berdoa belum dikabulkan, jangan putus asa. Itu tadi, boleh jadi Allah menyimpannya untuk kita, untuk di akhirat, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, berdoa dengan hati yang lalai. Nah ini ya, ini tambahan untuk kemarin yang doa, karena sholawat ini juga masuk doa. Jadi tidak dengan hati lalai Bu. Doanya apa? Hatinya kemana-mana. Ya, coba kalau Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau yang benar kan tadi ya, yang benar kan tadi. Dikasih kebaikan dunia, kebaikan akhirat, hatinya gini. Kalau kebaikan akhirat, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, semoga aku bisa menjawab pertanyaan kubur di masa mendapatkan naunganmu saat melewati sirat, kemudian selamat seperti itu dan akhirnya masuk surgamu ya Allah. Itu dalam hati kita. Enggak kita. Rabbana atina fid dunya hadis. Wis arep kampung ini dan paham. Padahal ibu kamu Rabbana atina fid dunya hasanah tapi lalai ya atine ku. Oh wis arep kampung demene. Nah, ben iki kita mulai hadirin engko baru mulai apa ning masa tuh. Ya ngono ini ning dindi. Tuh, tapi hatinya lalai. Oh bari iki wis rampung, waktunya makan kan gitu ya. Ini berarti hatinya lalai. Doanya apa, pikiran hatinya kemana? Nah ini makanya ini hatinya lalai. Oke, ini yang menghalangi. Oke, sekarang kita lanjut Bu sholawat. Oke, tadi ya maka doa itu memiliki rukun, sayap, sebab-sebab dan waktu-waktu. Oke, sekarang bacaan sholawat. Biasanya ada yang tanya, bacaan sholawat itu apa? Bacaan sholawat itu
yang diajarkan Rasulullah yang pertama itu yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim yang ada pada tasyahud akhir, dan itulah sholawat yang paling baik. Itu sholawat yang paling baik. Artinya paling baik itu paling lengkap yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena saat itu ketika para sahabat itu bertanya gini, wahai Rasulullah, kami sudah tahu cara memberi salam kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah, kan itu caranya. Tetapi kami tidak tahu bagaimana cara bersolawat kepadamu. Pada saat itu, ini yang bercerita yang meriwayatkan ini Ka'ab bin Ujrah, ya, radhiyallahu anhu. Rasulullah itu sejenak diam. Jadi Rasulullah itu sejenak diam ketika ditanya, bagaimana caraku bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah, seperti itu. Nabi kemudian sejenak agak lama, Nabi itu diam. Terus sahabat itu malah gak enak. Aduh, nanti mau aku gak tengok ya kan gitu ya. Kok malah memberatkan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kayak, nah mungkin boleh jadi Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara bersolawat. Maka Rasulullah setelah ketika ditanya agak diam sebentar, Rasulullah langsung bilang begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi Rasulullah mengajarkan ketika ada seorang sahabat bertanya, para sahabat bertanya bagaimana cara bersolawat, ini namanya solawat Ibrahimiyah. Solawat yang paling lengkap dikatakan paling baik karena apa? Karena Rasulullah mengajarkan dan boleh jadi diamnya Rasulullah itu mendapatkan wahyu, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahimnya. Jadi itu kalau mau kalau istighfar itu ada sayyidul istighfar, ya tak? Kan istighfar itu juga macam-macam, itu juga ada yang tanya. Terus nanti ada sayyidul istighfar, tuannya istighfar yang lengkap dan baik apa ya Allah Maha Taala bila itu. Nah itu. Ambil saja yang dari Nabi. Kalau sudah kita itu mengikuti apa yang diajarkan Nabi, insya Allah dapat pahala. Karena apa? Kita mengikuti apa yang diajarkan, yang dituntunkan, yang diperintahkan Nabi. Ya, iki orang tentu diwaca komplit. Pokoknya yang gampang aja kan segampang. Nah ada yang pendek juga. Yang pendek itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya, ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, apa? Limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang model kedua yang pendek. Atau yang ketiga, sallallahu ala Muhammad. Ya, sallallahu ala Muhammad. Itu artinya semoga. Kalau tadi ya Allah itu kan Allahumma, kalau ini semoga Allah memberi rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah guys, yang diajarkan Nabi saja. Kalau salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, bisa itu. Assalamualaikum ya itu, ya Nabiullah Muhammad, kan itu boleh ditambahin Nabi Allah. Tapi ya inilah yang diajarkan Nabi. Gak usah cari-cari, nanti gak usah tanya yang lain tuh kalau sholawat ini itu bukan dari Nabi, itu dari ulama. Tapi kalau kita mengikuti yang Nabi contohkan, insya Allah dapat pahala.
Itu saja, ikuti saja ya Nabi. Mau modelnya juga ada, mau yang pendek ada, yang mau panjang ada, kan gitu. Nah itu ya, jadi seperti itu. Ini bentuk sholawat. Nah kemudian sekarang kita akan menyampaikan, sebetulnya inilah yang ingin saya sampaikan ya, tentang keutamaan sholawat. Kenapa segala sesuatu itu disampaikan keutamaannya, supaya kita termotivasi. Allah itu ngerti bu, manusia itu kalau nggak orang embel-embel itu kayak ogah, kan gitu ya. Ayo siapa yang minjami aku, kok tak belekin di luar HP? Belum. Bahasanya gitu bu, Allah itu ngerti manusia, karena manusia ini ciptaan Allah. Ya, sholat ke masjid 27, 25 derajat itu, ya. Kalau kamu ini akan dikasih ini, nah gitu. Tahu betul Allah itu tentang manusia, makanya harus dipancing. Nah keutamaan yang Allah sampaikan itu agar kita termotivasi untuk melakukan. Apa sih keutamaan sholawat? Kemarin sudah keutamaan istighfar kan, seperti itu. Keutamaan doa juga kan, sudah kan. Nah ini sekarang keutamaan sholawat. Satu, keutamaan sholawat itu adalah, ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, ya itu perintah kan, ya ayyuhalladzina amanu shollu, itu berarti ini perintah, bersolawatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, seperti itu ya. Ini berarti perintah. Kalau perintah itu berarti itu menjadi sebuah ibadah. Kalau ibadah insya Allah dapat pahala. Nah itu ya, jadi seperti itu. Oke. Ini yang pertama. Jadi keutamaan yang pertama, sholawat ini adalah perintah Allah. Kemudian yang kedua, Allah bersolawat kepada 10 kali kepada orang yang bersolawat 1 kali kepada Nabi. Masya Allah. Coba 1 balasannya 10. Kalau orang nggak termotivasi, nggak terpancing, rugi. Ya, jadi seperti itu. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya. Kepadanya itu kepada orang yang bersolawat tadi. Kalau ibu bersolawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan bersolawat kepada ibu. Ya Allah, Allah bersolawat untuk kita 10 kali, seperti itu. Masya Allah. Ini Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat tadi itu 10 kali. Kalau dia 1 kali kepada Nabi. Oke, ini hadis riwayat Muslim. Ya, oke. Yang ketiga, diangkat derajat orang-orang yang bersolawat kepada Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa di antara umatku yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapus 10 keburukan, meninggikan 10 derajat dan mengembalikannya kepada 10 derajat. Hadis riwayat Ahmad. Mau diangkat derajatnya, Bu? Tapi gak cuma mau ya, ini salah satunya dengan bersolawat, banyak bersolawat. Ya. Oke, kemudian yang keempat, dikumpulkan di surga bersama Nabi. Masya Allah. Terkadang kita ini tidak bisa mengandalkan amalan-amalan kita yang lain. Tadi ya, sholat kita kayak apa gak tahu lah gitu ya, doa masih lalai, istighfar kita juga masih harus diistighfari, kan gitu kan? Istighfar kita masih harus diistighfari. Istighfar kalau di sambil ngomong-ngomongan gitu ya, sambil nonton delok WA, delok YouTube kan gitu. Nah seperti itu. Nah ini kan istighfarnya harus masih diistighfari. Puasa kita ya seperti itu, kita masih berpikir hanya yang penting enggak utang, tapi kita enggak pernah berpikir, aku batal pahalaku ini batal, gak untuk pahala. Seperti itu. Kita kan hanya masih berpikir nggak batal puasa kita.
dengan tidak makan dan tidak minum serta tidak jima. Tapi kita tidak pernah berpikir ketika sedang berpuasa lalu tidak bisa menjaga lisan kita, itu pahala. Kenapa? Karena Allah berfirman, hadis qudsi, ya, ketika ada orang berpuasa dan dia tidak bisa menjaga lisannya dari berkata bohong dan dusta, kata Allah, aku gak butuh puasamu. Puasa itu kan untuk Allah kan? Nah, semua amalan itu untuk hambaku kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahala. Yang lain-lain juga untuk Allah sebetulnya, tapi ini nanti ada bahasan. Kalau ada yang tanya saya jawab, tidak ada yang tanya tidak saya jawab. Ya. Karena nanti kalau sudah mulai kalau saya lupa sana itu lali ngomong keutamaan puasa, keutamaan sholat, gitu ya. Oke, ini ya dia. Jadi dikumpulkan di surga bersamanya. Sekarang sholat, banyak bersolawat. Hadis riwayat Tirmizi, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Yang kelima. Yang kelima, sholawat itu dapat menjadi kunci dikabulkannya doa. Ya, hadis riwayat Tabrani. Doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis riwayat At-Tabrani, ya. Jadi Nabi bersabda doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kemudian yang berikutnya. Keenam, sholawat menjadi salah satu SOP. Apa sih SOP itu ya? Standar operasional. Hah? Apa Bu? Oh iya. Sekarang bukan SOP, SOB. Ya, standar operasional berdoa. Oke ya. Jadi itu SOP-nya itu pakai sholawat. Nabi yang mengatakan aturan dalam tata cara berdoa. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Hakim. Bila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian kepada Allah, lalu bersolawat kepada Nabi. Dan lalu berdoa dengan apa saja yang ia inginkan. Jadi ini menjadi SOP. Aturan dalam berdoa itu ada sholawat. Jadi memuji, bersolawat. Ini yang pakem. Nanti kalau mau kilat gitu pakai Asmaul Husna, karena itu jadi tawasul. Jadi wasilah kita ketika berdoa, Asmaul Husna itu bisa menjadi mempercepat doa-doa kita itu diijabah. Ya, nggak usah sampai yang ibu sambil nyanyi. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Roman nangis ya sesuai lah yang ibu penginkan, panggil namanya. Walillahil asmaul husna fad'u biha. 180 surat Al-Baqarah. Nama-nama yang baik itu milik Allah. Maka berdoalah kalian dengannya. Ya disesuaikan. Ibu minta rezeki, ya Rozak. Ibu minta dikasih ilmu, ya Alim. Ya, mau dibukakan ilmu, ya Alim, ya Fatah. Kan gitu. Ibu mau apa lagi? Ya, mau disayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lagi sakit, mau dikasih minta kesembuhan, panggil nama Allah Asy-Syafi. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi mau dikuatkan, lemah ya Allah, aku kok lemes ya Allah, kuatkan ya Allah, arek asuraya ya Allah, ikut kajian ya Allah, terakhir nih besok gak ketemu lagi Bu Siti, libur kan puasa? Ya, terakhir kan gitu misalkan, maka kemudian ya Allah yang maha kuat,
kuatkan aku ya. Itu panggil seperti itu. Jadi dipanggil dengan Asmaul Husna. Terus kemudian yang ketujuh, orang yang bersolawat 1 kali akan ditulis 10 kali kebaikan. Tadi hadisnya yang diriwayatkan Ahmad ya Bu ya. Tadi apabila bersolawat 1 kali maka Allah akan mencatatnya 10 kali kebaikan. Sebetulnya ini umum. Ya, ketika kita melakukan satu amal maka akan dilipat gandakan, minimal itu Allah itu 10 kali. Allah itu baik banget. Itu nama Allah Asy-Syakur itu yang muncul. Nah, itu bagiannya Ustazah Suherni. Ya, nanti tanya sama Ustazah Suherni. Jadi itu Asy-Syakur itu Allah itu banyak berterima kasih sama kita. Jika cuma sekali dibalas 10 minimal itu minimal. Kalau kita ngasih apa kecil itu balasannya luar biasa. Ya, kalau orang bersyukur itu luar biasa. Ngasih minuman balasannya HP keluaran terbaru gitu ya. Nah itu baru syukur. Ya. Allah itu gitu Bu. Allah itu gitu. Ya jadi seperti itu ya. Jika sandale, kayak ngopoan ini. Oke, kemudian yang berikutnya 8, mendatangkan syafaat. Syafaat tuh, dikasih syafaat. Apa ingat syafaat itu apa? Oh iya, pertolongan. Yang mencukupkan. Sholawat itu asal kata maksudnya makna aslinya itu yang mencukupkan. Ya, karena dicukupkan itu kita jadi tertolong. Masih ingat nggak saya bilang ini, ibu mau beli mobil Alphard harganya 1 M misalkan, kurang 1 juta, kurangin ke sidik Bu daripada harganya 1 juta, tapi kan tetap aja nggak cukup kan, 1 M. Oke, ada yang mencukupi, ya tak cukupi, itu namanya syafaat. Ya, akhirnya karena dicukupkan ini, jadi kita tertolong. Kita ini tidak bisa masuk surga karena kakean kurangnya itu oke, bolong-bolongnya oke, sholatnya oke, bolong-bolong kan gitu ya, puasanya bolongnya oke gitu, bukan bolong nggak melakukan Bu, tapi nggak dapat pahala puasa, gitu loh. Ya sholat kita, tapi jangan orang Bu goreng 1/10, katanya Rasulullah 1/10, 1/9 gitu ya. Sholat sekali nggak untuk pahala 1 hunkul sholat. Nah, banyak bolongnya. Nah, nanti harus ada yang mencukupkan. Nanti bisa Pak, salah satunya itu Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat, mencukupkan. Atau apa? Bacaan Quran kita. Atau apa? Puasa kita. Itu nanti bisa memberikan syafaat. Dan ini sholawat. Ketika kita bersolawat, Nabi itu kenal betul sama kita. Bahasa saya Bu, saya sering sekali menganalogikan dan memvisualisasikan sesuatu supaya saya itu merasakan betul. Dan ternyata apa yang saya visualisasikan dan apa itu ternyata ada hadisnya, cuma saya tuh belum nemu. Nah, tentang sholawat itu saya selalu mengatakan gini, Bu, orang kalau sering kirim salam, misalkan salam sama, misalkan saya ya untuk Bu Lutfi, saya nggak ketemu, misalkan nggak pernah ketemu saya. Oh, salam ya dari sama Bu Lutfi, nggak pernah ketemu. Ya, 20 tahun nggak pernah ketemu. Tapi setiap ada orang yang kemudian dalam circle-nya Bu Lutfi, saya titip salam sama dia. Kira-kira di ingatannya Bu Lutfi itu ingat nggak sama yang titip salam? Ingat. Nah, itu visualisasi saya ketika kemudian Bu, kalau ibu sholawat salam sama Nabi, itu Nabi nggak pernah lihat kita pun nggak pernah lihat Nabi, tapi nanti di akhirat, oh saya sering kirim salam ya, siapa jenenge? Nah, Bu A, Bu B, itu ternyata ada Allah itu memberikan tugas kepada malaikat untuk ngider siapa orang yang bersalawat dan itu disampaikan kepada Nabi. Nabi ada titip salam. Titip salam itu juga titip salam, titip salam itu berarti ya salam dan sholawat, gitu. Wahai Nabi, ada titipan salam dan sholawat dari siapa? Dari Tuhan, dari Tuhan. Bayangkan ketika kita sering titip salam,
maka dalam ingatan Nabi itu ada ingatan nama kita. Dan semoga dengan itu akan diberi kemudian, oh iya dia sering titip salam, dia bersolawat, akan dikasih syafaat. Dalilnya ada, Bu. Saya juga baru nemu ternyata. Jadi ada malaikat yang ditugasi, kata Rasulullah, ada malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan salam dari umatku. Sudah dalam kesendirian, rangang-rangang ngomong putus, ya, resik-resik omah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kalau yang pendek ya ada tadi Allahumma sholli ala Muhammad, atau kemudian yang panjang juga bisa seperti itu. Nah ini, jadi makanya kemudian supaya kita ini, aku titip salam, bahasa kita, tapi dengan selawat seperti itu. Nah ini ya, mendatangkan syafaat. Syafaat itu yang mencukupkan. Jadi kalau Rasulullah sudah mencukupkan, Masya Allah, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah, kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin, ya, seperti itu. Kemudian yang ke-9, mencukupkan apa yang menjadi keinginan kita. Mencukupkan, dengan sholawat itu mencukupkan apa yang diinginkan seseorang. Ini ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, terus berkata begini, wahai Rasulullah, kalau tidak salah ya bagiannya, sepertiga dari doaku itu untukmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu baik, dan jika engkau lebih banyak, itu lebih baik. Lalu kemudian datang lagi, wahai Rasulullah, setengah dari doaku itu doa untukmu. Kata Rasulullah, itu baik, dan seandainya engkau lebih banyak, maka itu akan lebih baik. Akhirnya kemudian datang lagi, wahai Rasulullah, seluruh doaku isinya doa untukmu. Kata Rasulullah, itu baik, dan semoga Allah mencukupkan apa yang menjadi keinginan. Seperti itu. Jadi ini kemudian Allah akan cukupkan dengan apa yang diinginkan oleh seseorang. Jadi dicukupkan, ya, jadi seperti itu. Oke, saya mau cari itunya itu. Oke, baca. Kemudian yang ke-10, sholawat dapat mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu apa sih, Bu? Oh iya. Ini saya bacakan yang tadi sebelumnya yang mencukupkan ini saya temukan. Ya'qub bin Zaid bin Talha At-Taimi berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadaku malaikat dari Tuhanku dan berkata, tidaklah seorang hamba yang bersolawat untukmu sekali, kecuali Allah akan bersolawat untukmu 10 kali. Untuknya 10 kali. Maka seorang menuju kepadanya dan bertanya, ya Rasulullah, apakah saya jadikan 1/2 doaku untukmu? Beliau menjawab, jika Anda mau. Lalu bertanya, apakah kau saya jadikan 1/3 doaku? Beliau bersabda, jika Anda mau. Ia bertanya, kalau saya jadikan seluruh doaku? Beliau bersabda, jika demikian maka cukuplah Allah sebagai motivasi dunia dan akhirat. Ini dalilnya hadis riwayat Al-Jahdami Al-Albani. Hadis ini tapi saya dari sahih dengan isnad yang sahih. Oke, ya. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Ini hadis riwayat An-Nasai. Ini dalil yang tadi mendatangkan disampaikan kepada Nabi. Jadi ini saya pakai untuk mendatangkan syafaat. Karena apa? Karena sering disampaikan syafaat kita, ya, salawat kita. Seperti itu. Oke. Kemudian ini yang syafaat hadis riwayat Bukhari, Bu. Ya, dalil yang mendatangkan syafaat. Ya Allah, Tuhan pemilik azan yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan. Berilah Muhammad wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah ia pada tempat terpuji yang telah Kau janjikan untuknya. Maka dia berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ini arti dari apa? Ayo. Doa setelah mendengarkan azan.
Nah, jadi ketika kita mendengarkan adzan itu kan bersolawat dulu. Ada dalilnya juga. Kalau engkau selesai kalau engkau jawablah setiap adzan, kalimat adzan itu lalu bersolawatlah. Ada. Bersolawat. Jadi sebelum kemudian berdoa, maka kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad baru terus doa setelah adzan. Seperti itu. Oke. Ini Ibu 10 keutamaan, sebetulnya mungkin masih banyak lagi ya, tapi saya mengambil 10 ini saja yang semoga ini menjadi motivasi kita untuk kemudian kita banyak-banyak bersolawat. Lalu satu lagi nutrisi yang ada di buku ini itu adalah sholat malam, sholat tahajud, sholat lail. Itu juga menjadi nutrisi yang luar biasa karena keutamaan yang banyak dalam sholat tahajud itu. Cuman tinggal setengah dan saya yakin ibu-ibu semuanya sudah tidak asing ya dengan sholat tahajud seperti itu. Nanti kalau misalkan harus kita bahas, semoga setelah Idul Fitri seperti itu. Karena ini waktunya saya mungkin terakhir sebelum Ramadan, maka saya ingin menyampaikan sedikit tentang target Ramadan, target-target yang harus kita lakukan. Semoga kemudian apa yang menjadi, saya di mana-mana ini sedang menyampaikan target supaya Ramadan kita itu tidak menjadi Ramadan yang biasa-biasa saja. Sebetulnya saya dulu sudah sampaikan, sudah kan? Tapi saya tanya, ada yang ingat nggak? Bu Siti ya Bu Siti, kalau sebulan sekali ketemu lagi catatan ini kan gitu. Setahun ini sebetulnya kenapa kita sering harus ingatkan? Tapi nanti saya mau sampaikan tentang pokoknya saja, tentang target-target. Silakan nanti itu setelah pulang dari sini buat target, ditulis di kertas, ditempelkan di dekat daftar insaknya. Ya, supaya ini menjadi standar pegangan kita, supaya ada target-target agar tidak kosong, tidak mengalir begitu saja. Karena kalau mengalir begitu saja nanti nggak ada target-target tertentu akan susah. Ya, karena sudah kita tahu bersama bahwa tamu istimewa ini punya luar biasa keutamaan. Nah, keutamaan itu. Ya, jadi Ramadan punya keutamaan, orang yang berpuasa keutamaan. Ramadan dan puasa itu seperti besti soulmate, nggak bisa dipisahkan. Seperti dua mata uang itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itulah bulannya saat berpuasa diwajibkan untuk puasa kan gitu. Maka Ramadan dan puasa ini sesuatu yang seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena disitulah diwajibkan kita untuk berpuasa seperti dan Ramadan itu ada keutamaan, puasa itu ada keutamaan. Saya mau menyampaikan tentang kita harus buat target-target supaya kita tidak gagal panen. Oke, Ibu nanti kita sudah bahas ya bahwa Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami, dan Ramadan itu bulan panen. Maka Sya'ban ini harus kemudian semangatnya tidak boleh kendor. Ya, yang kemarin sudah kita tanam di Rajab, amalan-amalan ibadah itu harus semakin tersilami, semakin banyak yang kita lakukan amalan itu di bulan Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan kita tinggal panen, hanya lebih banyak lagi kita bisa merauhnya. Oke, Ibu yang mulai harus dilakukan, nanti Ibu buat target ya, target Ramadan ya. Opsinya nanti terserah Ibu, tetapi ini saya kasih contoh sebagian saja. Opsi itu yang sebelah kiri, tilawah Quran. Oke ya, nanti tilawah Quran. Nanti kolomnya 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Boleh Ibu buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi Ibu buat kolom 30 atau 29 hari boleh. Tapi kalau mau dibuat simpel 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Oke, tilawah Quran paling kiri itu target Ibu. Itu harus ada target angka. Misalkan contohnya 1 juz per hari. Jadi 10 hari pertama itu Ibu kan 10 hari
ini 1 juz per hari. Kalau yang belum sanggup 1 juz, misalkan masih grodal-gradul ya Bu ya, meskipun grodal-gradul pahalanya 2 ya, pahala grodal dan pahala gradul ya, seperti itu. Pahala susah-susahnya membaca dan pahala bacanya itu namanya pahala grodal dan pahala gradul. Oke. Kalau belum bisa 1 juz sehari, 10 hari pertama itu setengah juz. Tidak apa-apa, pokoknya intinya terserah kemampuan ibu, tetapi ibu harus buat target. Oke, ini saya gampangnya saja. 1 juz per hari selama 10 hari pertama. 10 hari kedua naikkan 1,5 juz sehari atau 2 juz per hari. 10 hari ketiga naikkan lagi, bisa 2,5 juz per hari atau 3 juz per hari. Ibu harus buat target. Kalau tidak seperti itu masuk sawal, pancet aja, waduh ulung katam kan gitu. Gitu. Tapi kalau sudah ditarget ibu, oh itu aku sehari. Itu gampang sebetulnya kalau sehari itu mau 1 juz. Habis sholat 2 lembar. Habis sholat duhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, karena 1 juz itu ada 10 lembar. Oke, itu nyicil. Kalau nggak mau nyicil, ibu menyicil deh. Nah, aduh urung baru isa mana ngantuk ane, gitu ya urung mau coblos, menyicil lah ibu, gitu. Dicicil, ya dicicil, mungkin nggak mencicil, ya oke. Tilawah Qurannya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua itu infak. Oke. Infak pun ibu harus targetkan. Makanya nanti ada persiapan dalam tarikh Ramadan itu ada tarikh persiapan harta. Persiapan alokasikan harta kita itu untuk Ramadan itu kita harus keluarkan berapa itu harus sudah ada. Tabungannya berapa, separuh keluarkan, nggak enak, ini panen pahala. Ya. Infak 10 hari pertama terserah ibu ya, bisa 10.000, bisa 20, bisa 50, bisa 100. Saya kasih contoh 100.000 per hari infak. 10 hari kedua bisa 200, ya 250, terserah. Oke, ya jujur ya kena ya. Kalau ibu ngejut berkejut ya saya jadi oke ya jujutan ya oleh ya. Awalnya jadi 100.000 gitu. Saya duit oke namanya. Dia 1 juta per dino ya tak apa-apa. Apik ya. 10 hari kedua tadi 200 atau 250. Naikkan. Oke, walaupun sedikit. 10 hari ketiga 300 ke, 500 ke sehari itu sebulan sehari ya ini. Jadi seperti itu. Nanti itu tergantung kemampuan ibu ya. Ini contoh gitu ya. Oke, ini infak. Oke, yang ketiga ngasih makan orang yang berpuasa. Bu, boleh jadi kita ini puasanya cuma sebulan, cuma 29 atau 30 hari. Tetapi pahala puasa kita itu bisa 5 bulan, bisa setahun, bisa banyak. Kenapa? Karena kita mendapatkan pahala dari memberi memberi makan orang yang berpuasa. Dalilnya dari hadis riwayat Ahmad, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Bayangkan, poso kita belum tentu ya ditompo. Ya tak? Iya tak Bu, kan belum ada kabar lewat WA atau dikasih tahu, belum Instagram kita ya belum masuk dari Allah. Posomu ditompo, selamat ya. Kalau tompo wifi kan gitu kan ya Bu. Nah, makanya dengan memberi makan, memberi makan orang yang berpuasa, maka itu sudah ada jaminan kita dapat pahala orang yang berpuasa. Seperti orang yang berpuasa. Makanya memberikan buka atau makan orang-orang yang soleh itu, waduh mantap bener nih. Orang soleh itu kan mestinya enggak oke naik pasar besar ya Bu ya. Nah gitu kan. Ya. Poso, ya baca Quran, ya zikir, ya ngasih ilmu, itu ngasih makan orang yang soleh, Mas. Seperti dia dapat pahalanya kita ya dapat, kan gitu. Enak kan seperti itu. 10 hari pertama 10 kotak, misalkan.
10 hari kedua 20 kotak, 10 hari ketiga 30 kotak lah, terserah pokoknya gitu. Ada target memberi makan orang yang berpuasa. Jadi ini perlu alokasi dana. Setelah saya menyampaikan tentang ini Bu, itu ada beberapa ibu yang telepon udah sebut, kok ya nggak kepikiran ya Bu Siti, saya ini sudah usia 60 tahun, nggak kepikiran enek kayak gitu ya gitu. Ya memang ini cuma sebuah metode saja Bu, supaya kita itu terarah, kita mau ngapain itu ada patokannya gitu. Sebetulnya ya nggak harus banget, tapi kalau nggak diginikan kita ya. Terus ada lagi yang telepon, Bu saya punya tabungan, saya pengen kayak tadi Bu Siti, saya keluarkan untuk di Ramadan. Oh iya Bu, bagus, saya bilang gitu. Nah ini jadi saya harapkan Ibu juga nanti buat ya. Habis buat jangan ditaruh di bawah baju, ya gak ketok, Ibu lali, tempel di kulkas ya atau di kaca. Oke, kemudian yang berikutnya, sholat fardu, tepat waktu, gitu. Sholat sunnah, gitu ya. Sholat sunnah 10 hari pertama, yang muakkad selesai. Muakkad tahu Bu? Rawatib yang 12 itu loh. Tahu ya enggak ini? Nah ya, jadi yang 10 hari pertama kita enggak tinggal yang 12 rakaat yang muakkad itu. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 12 itu kerjakan terus, enggak ono sing bolong. 10 hari kedua tambahkan yang ghairu muakkad juga lakukan. Kan kita pengen punya target eman kan gitu ya. Ghairu muakkad itu selain yang itu tapi ditambahkan. Oh jadi ditinggal tambah ghairu enggak, ditambahkan ghairu muakkad. Jadi qobliyah itu semua lakukan. Yang tidak ada qobliyah asar, lakukan ini karena ada di ghairu muakkad ya. Nah, 4 rakaat malah kalau asar itu sebelumnya itu. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Itu ghairu muakkadnya, tambahkan itu, tambahkan. Ya, oke, seperti itu. 10 hari ketiga yang tadi muakkad, ghairu muakkad plus sholat subuh wudu, sholat tahiyatul masjid itu. Nah, atau itu dari awal tidak apa-apa, pokoknya itu semua dilakukan. Paham? Oke, sholat duha. Sholat duha 10 hari pertama 4 rakaat, 10 hari kedua 6 rakaat, 10 hari ketiga 8 rakaat. Lakukan, ada peningkatan supaya kita menang dalam Olimpiade Ramadan. Ini waktunya kita berlomba-lomba loh, seluruh umat Islam yang beriman itu pesertanya. Nah kita harus berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ramadan itu adalah musim semi kebaikan, musim semi untuk melakukan amal soleh. Ya seperti itu. Kenapa di akhir itu banyak? Karena di akhir itu memang ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Oke ya, duha tadi sudah. Terus nanti istighfar juga itu. Kalau enggak terus nanti istighfar 10 hari pertama 100 kali per hari. Kenapa 100 kali Bu Siti? Karena standar minimalnya itu 100. Nabi 100 kali per hari istighfar minimal. Nah nanti 10 hari kedua untuk kita sendiri loh ya. Ini bukan untuk diceritakan. Itu terserah. Yang 10 hari kedua itu ini yang 100 berarti aku lebih oke. Yo piro? Kena 100, kena 500 ya kena. Tetapi itu untuk diri kita. Soalnya kalau tidak ada angka Bu, Ibu akan nanti sah-sah. Dalam agama kita istighfar itu minimal 100 kali, sebanyak-banyaknya tidak terhitung. Kalau Ibu yakin 10 hari kedua atau hari-hari berikutnya itu lebih dari 100, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada terus kemudian Ibu tidak berupaya untuk lebih baik dari yang ini, itu akan seperti itu aja. 10 hari ketiga 1000 itu
Nggak berat Bu, 1000 itu nggak berat, tidak sampai setengah jam, 20 menitan. Ya, apa menit istighfar sing cepat hilang. Dan kita sudah tahu keutamaan istighfar itu apa. Orang yang paling beruntung nanti di akhirat ketika di dalam buku kitab catatannya itu banyak istighfarnya. Nah ini bulan Ramadan, dilipat gandakan semuanya istighfar. Nanti sholawat masukkan juga, sholawat masukkan jadi tajil. Doa juga dimasukkan Bu. Karena kita ini kadang kalau tidak kemudian di-list doa itu, kita sampai mati gaya. Apa nih doa nih? Padahal kita itu butuhnya banyak, anak piro kudu didongake, yang orang tua untuk kehidupan kita, akhirat kita, dunia kita pengen apa, misalkan pengen haji. Nah, saat-saat puasa itu doa tidak tertolak. Makanya di-list. Ibu mau doa apa, mau buat apa, mau buat sekolahan, mau buat lembaga. Ya, gak wis mewah supaya baik jadi ibu daripada modalnya. Saya. Oke, jadi itu pokoknya apapun keinginan ibu, doa itu kudu di-list. Ya, ini target ini ibu buat. Kemudian ibu latih ini masih ada beberapa hari, 26 hari, 25 hari, 26 hari ini. Maka untuk melatih sebagai stretching, warming up, untuk kemudian sebelum nanti masuk Ramadan. Ya, amal-amal tadi itu dilatih sudah, mulai dilatih. Maca Quran sudah dilatih supaya tidak nanti patah di tengah jalan. Orang kalau nggak biasa puasa, Bu, hari pertama dijak ngaji. Saya nggak ngerti bayo hari pertama istri biasanya. Ini kok ada ngaji? Sesuk lagi adaptasi. Nah ini karena nggak tahu latihan, nggak tahu stretching, ya langsung itu langsung keram ya, kalau orang olahraga itu langsung keram. Nggak tahu moco 1 juz sehari, sekali moco dipaksa kan? Pray ini telung dino pray ya gitu ya. Nah ini karena tidak stretching ya kan gitu, tidak warming up. Mulai sekarang Bu masih ada waktu. Maka kemudian Allah di dalam surat Al-Baqarah 184 itu mengatakan ayyama ma'dudat, hari-hari tertentu. Puasa ini cuma hari-hari tertentu saja. Ya tidak 1 tahun aku kasih puasa ini poso tidak. Cuma 1 bulan, 29 atau 30 hari. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu kamu akan bertemu dengannya. Padahal itu adalah bulan pembebasan api neraka. Itu minanar, bulan pengampunan setiap harinya. Setiap hari selama bulan Ramadan itu pembebasan dari api neraka. Setiap malamnya itu ampunan. Ada Lailatul Qadar di sana yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan di mana di dalamnya itu kita dipacu oleh Allah, dibuka pintu surga, dibuka pendaftaran masuk surga Bu. Neraka tutup. Sing arep daftar ning neraka, sorry ya tutup. Tutup ya. Ya makanya ini maksudnya apa Bu? Maksudnya bahwa ketika Rasulullah itu mengatakan selalu mengabarkan kabar gembira, dan Rasulullah itu bahagia sekali mengabarkan kabar gembira. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, ya, bulan yang di dalamnya kalian diwajibkan untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Pada malam itu ada 1 malam, pada bulan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi untuk melakukan kebaikan, maka benar-benar sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan. Makanya malaikat bilang kan berdoa Nabi diam-diam, gak ada orang doa, kok Nabi bilang amin gitu. Terus amin. Terus amin.
amin. 3 kali amin kan? Seperti itu. Dan salah satunya celaka rugi orang yang sampai kepada bulan Ramadan tetapi dia keluar Ramadan dosanya tidak diampuni. Makanya tadi ada istighfar. Mulai sekarang istighfar yang banyak. Kenapa? Karena boleh jadi kita karena istighfar itu menghalangi kita taat sama Allah. Boleh jadi masuk Ramadan kita loyo, jangan neng masjid kepiye, maca Quran itu ya males. Jangan-jangan karena banyak dosa yang ada pada diri kita sehingga menghalangi kita untuk berbuat taat kepada Allah, untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak istighfar. Ya, kita harus bahagia dulu. Mau Ramadan bahagia tidak? Senang? Nah, senang bahagia harus diwujudkan dengan persiapan. Bahagia senang itu harus dibuktikan dengan adanya target-target untuk kita Ramadan. Doa minta sama Allah disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma salim li Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbal. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Kita masuk sampai ketemu sama bulan Ramadan. 1 Ramadan itu ketemu masuk di bulan Ramadan. Wa tasallim li Ramadan. Sampaikan Ramadan kepada kami. Ya Allah, sampaikanlah keutamaan Ramadan itu sampai kepadaku. Ya Allah, berikanlah aku ampunan keluar Ramadan, terampuni dosa-dosaku, bebaskan aku dari api neraka. Ya Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga-Mu lewat pintu Ar-Rayyan. Karena itu keutamaan semua. Ya Allah, berikanlah dari puasaku ini nanti bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Itu jadi kita seperti itu. Oke, siap ya? Oke, harus senang ya. Kalau senang itu mukanya berseri-seri, lagunya juga beda kalau senang kalau nggak senang ya. Kalau orang senang gimana pun nyambut Ramadan. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Jangan sampai jadi orang kafiran. Tiba-tiba Ramadan, ujung-ujung Ramadan kabeh. Delok iklan sarok lagi kalian. Kalau khusus apa sultan dokan ya. Kok ini ada iklan sarok karo silo. Payah gitu. Ya, insya Allah kalau yang sudah biasa kajian itu sudah menghitung hari untuk masuk ke dalam bulan Ramadan dengan persiapan yang prima. Oke? Siap? Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanya? Monggo. Kalau tidak, sudah. Ada yang mau tanya? Lupa. Lupa. Kayak nyanyi malah. Bu Siti dadak nyanyi barang. Jadi lali. Siapa yang mau tanya? Doa. Oh iya. Ayo kita doa sebentar karena nanti setelah kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma inna nas'aluka wa anna asyhadu an la ilaha illa anta Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami sampai masuk ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dengan keselamatan, kesejahteraan, kesehatan ya Allah.
Dan sampaikanlah keutamaan Ramadan itu kepada kami ya Allah. Dengan Ramadan itu kami terampuni dosa-dosa kami, terbebas dari api neraka. Engkau berikan janji-Mu mendapatkan dua kebahagiaan ya Allah. Bahagia saat berbuka dan bahagia saat bertemu denganmu di dalam surga. Ya Allah, janji-Mu bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan surga dan lewat pintu Ar-Rayyan. Ya Allah, berikanlah keutamaan Ramadan dan keutamaan orang yang berpuasa kepada kami ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang keluar Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan nafkah dan dahaga saja. Ya Allah, berikan Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan lahir dan batin, kesehatan jiwa dan raga, kesehatan fisik dan hati ya Allah. Saat masuk Ramadan, hati kami siap, lapang dada, tidak ada kemarahan, tidak ada permusuhan, tidak ada iri dengki, tidak ada kesyirikan, hanya ikhlas kepadamu menjalankan perintahmu ya Allah. Berikanlah kesehatan lahir dan batin, berikanlah kesehatan mata kami hanya untuk melihat yang baik-baik yang Kau perintahkan ya Allah. Dan jadikanlah telinga kami juga berpuasa kelak, agar kemudian kami mendapatkan pahala-pahala puasa. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah segala dosa kami, kezaliman kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami tahu bahwa dosa-dosa kami penghalang untuk bisa taat kepada-Mu. Ya Allah, dosa-dosa kami, kemaksiatan, kesalahan kami adalah penghalang bisa masuknya kami ke dalam surga-Mu. Dosa-dosa kami, kemaksiatan kami adalah penghalang hidayah-Mu turun kepada kami. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa kami, khususnya sebelum masuk Ramadan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kami semangat untuk kemudian melakukan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepada-Mu, istiqomahkanlah kami, amalan-amalan kami istiqomahkan sampai kami menemui-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan keridhaan-Mu, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari api neraka-Mu. Ya Rabb, akhirnya kami memohon kepada-Mu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kebaikan dunia ya Allah, kebaikan akhirat ya Allah, dan jauhkan, hindarkan kami dari api neraka, karena kami tidak akan pernah sanggup masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terimalah amal kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'a, dan terimalah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.